Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan segera menjadi pengangguran tanpa kamu mengutuknya. Jadi kalau mantan bangkrut dan jadi pengangguran karena kita mengutuknya agar dia menjadi pengangguran atau kita mendoakannya agar dia menganggur, itu wajar ya. Karena kutukan ataupun doa dari orang yang terzolimi, orang yang dikhianati, itu mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Nah, tapi ini kita sama sekali tidak pernah mengutuknya. Artinya, ya kita tetap tidak tega ya, mengutuk mantan, mendoakan yang buruk ya. Tetapi itu secara otomatis akan terjadi pada diri mantan ketika kita melihat 3 ciri-ciri ini. Yang pertama, mantan memprofilkan dirinya selama ini sebagai orang kaya, orang sukses, orang mapan, ya. Jadi dia menyombongkan segala kesuksesannya itu di media sosialnya. Pokoknya pamer terus lah. Kan ada tuh orang menggunakan media sosial itu sombongnya luar biasa ya. Selalu pamer ya isi garasinya, ya kan? Kemudian pamer berapa jumlah rekeningnya. Kan ada tuh ke ATM menampilkan saldo, nah saldonya difoto tuh, kemudian diposting di media sosial ya. Memamerkan rumahnya yang keren dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah mantan. Dia memprofilkan dirinya sebagai orang yang kaya raya, orang yang sukses, orang yang mapan ya, seakan-akan tidak bakal bangkrut, tidak bakal jatuh miskin lagi dan seterusnya. Nah, jadi itu cirinya yang pertama. Karena mantan yang memprofilkan dirinya sebagai orang sukses, maka cirinya yang kedua, orang ketiga atau selingkuhannya mantan yang mendekat kepada dia. Apa yang membuat mereka tertarik? Yaitu tadi, yang mantan sombongkan itu. Hartanya, karirnya, pekerjaannya yang hebat, dan seterusnya. Di situ tuh ketertarikan dari orang ketiga untuk berselingkuh dengan mantan. Artinya apa? Selingkuhannya mantan ini adalah orang yang matre. Nah, bersama orang yang matre, itu duit itu habisnya luar biasa cepatnya. Karena apa? Ya karena itu yang mereka cari. Ya. Artinya agar mantan bisa merasakan dicintai, maka dia harus keluar duit terus. Kenapa? Karena kalau orang ketiga itu minta sesuatu dan tidak keturutan, ya sudah, dia akan marah, akan ngambek, akan menjauh. Maka untuk merayu dia agar ceria lagi dan seterusnya, nah, harus keluar duit terus tuh. Ya. Jadi itu yang terjadi pada mantan. Nah, maka bersama orang yang matre itu tidak ada ceritanya nabung lagi. Yang ada keluar duit terus ya.
Jadi setiap hari ada saja keinginan-keinginan yang baru ya, apalagi di zaman media sosial ini ya, orang bisa belanja tanpa harus ke pasar, tanpa harus ke mall. Dan barang-barang baru, barang-barang branded, barang-barang bagus ya. Promonya, iklannya, kalau kita nonton di TV itu, ya, ya kadang-kadang iklan tidak pernah kita tonton. Kita nonton acaranya, begitu iklan kita pindah ke channel lain kan. Tapi sekarang itu, iklan itu bahkan tidak dilihat oleh satu anggota keluarga gitu, tapi ke handphonenya masing-masing. Dan memang teknik pembuatan iklan itu dibuat semenarik mungkin kan. Ya, dengan kamera yang sangat bagus sehingga warnanya sangat cerah ya. Musik latarnya juga sangat bagus, terdengar jelas ya. Kemudian menggunakan model-model iklan yang sangat populer dan menarik perhatian. Nah, sehingga ya itu tadi, keinginan jadi macam-macam kan. Kalau dulu aja belum tentu kan. Misal iklannya tayangnya malam, sementara malam hari tidak nonton TV. Jadi lewatlah iklan tadi, kelewatan, nggak dilihat ya. Tapi kan kalau sekarang orang menggunakan gadget kan pagi, sore, siang, malam. Dan iklan terlihat terus. Nah, jadi bersama orang yang matre itu ya tidak ada lagi nabung ya. Jadi seperti kapal yang bocor ya, lambat laun akan tenggelam dengan sendirinya. Nah, jadi itu cirinya yang kedua kita lihat, bahwa orang yang bersama mantan ini adalah seseorang yang matre. Kita tidak kenal nih sama orang ketiga ini, tapi kan dari postingannya di media sosial kita bisa tahu gaya hidupnya seperti apa kan. Kan gaya hidup orang yang matre itu bisa dilihat melalui postingan-postingannya di media sosialnya. Kan kalau orang matre itu, kalau orang yang sok kaya seperti mantan yang dipamerkan hartanya. Tapi kalau orang yang matre yang dipamerkan belanjanya kan gitu. Isinya itu unboxing belanja terus, buka paket belanja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mantan berzinah kan dengan selingkuhannya tadi. Ya kita sebagai orang-orang dewasa kan mesti tahu ya. Ya misal seorang suami itu, dia selingkuh, tidak pulang ke rumah. Alasannya apa? Ngelembur atau ada tugas kantor keluar kota, dan itu sering sekali terjadi. Logikanya kalau dia ngelembur kerja atau ada tugas keluar kota, setorannya kepada istrinya tambah dong. Ini ndak, ya. Kelihatannya sibuk banget, setoran malah turun dan tidak tidur di rumah lah, terus tidur di mana? Nah, kalau sudah nginap-nginap begitu kan ya zina sekurang-kurangnya ya takrob zina. Dan takrob zina pun itu sudah dosa kan? Wala takrobuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jangankan nginap ya, jadi berduaan saja nih. Dengan wanita yang bukan mahramnya, itu sudah takrob zina, kan gitu. Orang sudah menikah kok masih pacaran, makan malam berdua, di mobil berduaan, nonton ke bioskop berdua, kan gitu. Padahal sudah punya istri. Nah, itu sudah pacaran tuh, dan itu sudah takrob zina, dan itu dosa. Apalagi kalau sampai berzina. Dan yang namanya dosa
takrib zina itu pun sudah besarnya luar biasa. Dan dosa inilah yang akan membuat mantan jadi bangkrut. Yang dia banggakan, yang dia sombongkan itu hartanya kan akan habis dengan cepat, ya, karena punya selingkuhan yang matre. Kalau orang yang matre kan makan misal, tidak mau dia di pinggir jalan, harus di restoran hotel bintang 3 lah sekurang-kurangnya. Nginap juga tidak mau dia di hotel yang kecil-kecil, yang sederhana gitu kan. Dia nginapnya harus di hotel yang bintang 5 dan seterusnya. Itu repot itu. Habis duitnya. Dan itu juga akan membuat dia jadi pengangguran. Kenapa? Karena tadi dosa takrib zina atau dosa zina itu akan menghalangi rezekinya. Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Maka zina itu akan menyebabkan orang menjadi miskin. Ya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zina yurisul faqr." Zina itu akan mewarisi kemiskinan. Nah, itu 3 ciri-ciri mantan yang berzina atau mantan yang berselingkuh akan jadi pengangguran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.